Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Duduk Perkara bersama saya Uni Lubis. Malam hari ini kita akan membahas tema yang menjadi bahan diskusi hangat terutama bagi masyarakat ibu kota dan juga kota-kota besar lainnya, terutama dipicu oleh sebuah peristiwa yang mengakibatkan tewasnya seorang tokoh dari sebuah kelompok pemuda di kawasan Tanah Abang akibat bentrok dengan petugas keamanan dan ketertiban DKI Jakarta yang menyebabkan meninggalnya pemuda tersebut. Dan petugas yang melepaskan tembakan saat ini juga sedang berada dalam tahanan Polda. Nah, kasus ini memicu kembali persoalan mengenai isu premanisme dan juga bagaimana sebenarnya proses penertiban dan keamanan di kota-kota besar khususnya DKI Jakarta yang merupakan outlet dari negara ini harusnya dilakukan karena ini sudah berlangsung berkali-kali. Nah, untuk membahas masalah ini sudah hadir dua narasumber yang kompeten untuk membicarakannya dengan kita. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Komisaris Polisi Krisna Murty, SIK MSI. Sekarang beliau adalah staf Polda Metro Jaya, tapi Pak Krisna ini pernah menulis sebuah buku berjudul Geger Kalijodo, Kisah Polisi dan Mediasi Konflik. Jadi bercerita soal premanisme juga. Selamat malam Pak Krisna. Selamat malam Mbak Lubis, selamat malam pemirsa. Ya, dan kemudian di sebelah kiri saya ini adalah Bung Jerry Sinaga, Pembina Masyarakat Kecil Peduli Bangsa MKPB, sebuah organisasi yang di situ juga bergabung tokoh Hercules ya, yang malam hari ini sayang sekali tidak bisa bergabung dengan kita, dan almarhum John Albert juga bergabung di organisasi ini. Selamat malam Bung Jerry. Selamat malam boleh. Ya. Selamat malam pemirsa. Ya, nah sebelum kita berbincang-bincang, baiklah kita saksikan paket yang telah disiapkan oleh redaksi Duduk Perkara berikut ini. John Albert akhirnya tewas setelah 3 hari dirawat di Rumah Sakit MH Tamrin. Dari hasil visum, ia tewas akibat proyektil peluru dari pistol Kepala Seksi Operasional Dinas Trantip DKI, Krisman Siregar, yang bersarang di otaknya. Kini tersangka diamankan aparat kepolisian. Kasus penembakan yang menewaskan Albert berawal dari upaya Dinas Trantip melakukan pemagaran pada sebuah lahan kosong seluas 6 hektar lebih di Jalan Rasuna Said yang dijaga sekelompok pemuda anak buah Hercules. Status tanah itu sendiri kabarnya masih sengketa. Aparat Trantip berkeyakinan tanah tersebut adalah milik Pertamina. Namun di lain pihak, tanah tersebut diklaim milik Haji Muhammad Zain bin Haji Maeneng. Tindak kekerasan apapun masalah yang melatar belakanginya tetap saja merupakan kesewenang-wenangan dari pihak-pihak yang melecehkan keberadaan hukum. Kasus yang menimpa Albert merupakan satu dari sekian banyak kasus yang terjadi akibat kekerasan yang kerap dilakukan oknum aparat maupun kelompok sipil yang umum disebut preman. Hercules sendiri yang dituakan di kelompok masyarakat kecil Peduli Bangsa mengaku kecewa atas penembakan Albert dan penggunaan senjata oleh Trantip. Kalau si korban ini sampai meninggal dunia, mayatnya kita akan bawa ke kantor gubernur. Ya. Akan bawa ke kantor gubernur, kita akan bawa ke Mendagri. Setelah bawa ke Mendagri, kita akan taruh di depan jalan raya istana, supaya Bapak SBY biar tahu. Ya, Bapak Presiden kita biar tahu dengan kejadian ini. Karena ini orang-orang sipil, Trantip, Hansip. Kenapa dipersenjatai oleh siapa untuk membunuh rakyat kecil ini? Ya, itu betul. Ini masalah perdata, masalah tanah. Ya. Kenapa Trantip ini bisa arogan gitu? Apa harian atau bajuri yang bagi-bagi senjata api kepada Trantip untuk membunuh masyarakat kecil ini? Nah, jadi kami sebagai masa kecil ini kami nggak terima dengan kejadian ini. Lain Hercules, lain pula Sutioso. Gubernur DKI ini percaya laporan anak buahnya yang membela diri karena terancam diserang. Nah, pada saat hari H dilakukan pemagaran, mereka minta tolong pada kita untuk ikut menjaga. Dan tiba-tiba ada serangan dari kelompok-kelompok tertentu ya, yang diduga adalah kelompok-kelompok preman ya, yang memegangi penjara-penjara itu, lalu terjadi penembakan itu ya. Nah, yang saya sesalkan ya,
apakah sudah sesuai prosedur itu, ya penembakan itu kan gitu. Memang komandan-komandan alternatif itu kita persenjatai ya, karena mereka pun suka di dalam melakukan tugas juga terancam gitu. Nah, kalau sudah dilalui penembakan peringatan dan lalu jiwanya juga terancam dalam mempertahankan diri, ya silakan saja itu diproses hukum saja, tidak keberatan gitu. Tetapi peristiwanya adalah demikian. Dan itu kelompok-kelompok yang memang sudah dikenal sebagai satu kelompok yang membekeni hal-hal yang seperti itu. Dan kehadiran Trantip adalah diminta oleh Pertamina. Pertamina adalah tanahnya itu adalah aset negara. Gitu. Jadi hukumnya wajib bagi kita untuk membantu pemerintah. Akibat peristiwa itu timbul ketegangan antara Satuan Trantip DKI dengan kelompok pemuda pimpinan Hercules. Kawasan Balai Kota dijaga ketat. Meski hingga akhir prosesi penguburan jenazah Albert tidak terjadi adanya ancaman pembalasan dari kelompok Hercules sebagaimana dikhawatirkan pihak Trantip. Bentrok petugas Trantip dengan kelompok masyarakat memang kerap terjadi, khususnya bila terkait dengan penggusuran pedagang kaki lima, eksekusi terhadap sejumlah bangunan warga tanpa izin, maupun pembersihan kawasan kumuh yang berada di bantaran kali. Dalam banyak kasus, pelaksanaan di lapangan kerap kali menghalalkan penggunaan cara-cara kekerasan. Peristiwa di tanah kosong di kawasan Rasuna Said ini hendaknya tetap menjadi pelajaran bahwa penggunaan cara-cara kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, tapi setiap tindak arogansi yang siapapun pelakunya jelas merupakan pengingkaran terhadap akal sehat dan norma-norma hukum positif yang dianut masyarakat beradab. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa. Ya, Bung Jerry, sebenarnya bagaimana sih cerita dari versi Anda mengenai kasus yang terjadi di tanah kosong di Rasuna Said ini? Jadi begini Mbak ya, jadi memang kita juga agak kaget. Kaget karena memang lazimnya kalau ada penertiban seperti ini ada pemberitahuan. Paling tidak pihak-pihak di situ sudah tahu ada penertiban gitu. Tapi kejadian ini kan seolah-olah tiba-tiba begitu saja. Trantip hadir di tempat itu kurang lebih 200 orang. Di belakangnya juga kalau nggak salah ada juga polisi. Nah pada saat mereka datang ini, yang jaga di tempat ini sama sekali tidak mengerti kalau memang akan ada penertiban di situ. Dan juga yang perlu kita luruskan di sini, sebenarnya tidak ada perlawanan. Karena suatu hal tidak mungkin mereka hanya ada sekitar 20 orang memberikan perlawanan terhadap petugas yang lengkap dengan senjata untuk melawan. Itu soal tidak mungkin. Jadi cuma 20 orang, bukan 50 orang seperti hanya di media? Orang. Hanya 20 orang. Nah sebenarnya siapa yang memberikan order untuk berjaga di situ? Nah, jadi ini juga kaitannya perlu kita jelaskan. Sebenarnya yang bikin order di sini bukan Hercules, tapi Pak Haji Hosim. Pak Haji Hosim ini yang merasa berperkara dengan pihak Pertamina atau siapapun, kita tidak tahu masalah status tanahnya. Hanya memang kebetulan di antara 20 orang ini adalah kebetulan anggota-anggota kita, adik-adik kita. Itulah kaitannya dengan Hercules. Jadi bukan bahwa penjaga tanah ini Hercules, tidak sama sekali. Oke, jadi keterlibatan Hercules itu tidak ada pada awalnya dalam kasus ini. Betul, betul. Oke, nah ini order untuk menjaga ini secara organisasi atau perorangan kepada MKPB ini atau bagaimana? Sama sekali bukan ke MKPB, perorangan. Perorangan. Tapi memang kita akui bahwa mereka-mereka ini adalah anggota MKPB. Bukankah tahu yang Haji Kosim itu mengorder kepada kelompok ini karena tahu akan ada penertiban? Maksudnya apa ini? Kok sampai dia harus meminta supaya dijaga oleh sekian puluh orang? Oh bukan. Jadi memang kalau penjagaan ini sudah lama dilakukan. Jadi dalam sengketa ini karena memang belum putus secara sah siapa pemilik tanah ini. Jadi memang selama ini ada penjagaan di situ. Bahkan perlu juga kita jelaskan, mereka ini sampai bertani di situ. Untuk mempertahankan hidup mereka bertani. Mereka ini yang menjaga? Yang menjaga ini. Dan juga ada bengkel di situ sehari-hari mereka bikin. Jadi tapi mereka juga dapat bayaran dari menjaga, dari Haji Kosim ini? Betul. Tapi bayaran ini kan tidak terlalu besar. Tapi semua yang berjaga di situ anggota dari MKPB? Tidak semuanya, tapi memang sebagian besar anggota kita. Anda keberatan nggak kalau misalnya kemudian ini dikesankan bahwa yang berjaga ini masuk kategori apa yang dinamakan oleh sebagian masyarakat kelompok preman gitu? Nah itu sama sekali kita keberatan. Karena kita juga harus bertanya yang dimaksud dengan preman itu apa sebenarnya. Karena di sini kita tidak melakukan kekerasan. Dan anak-anak ini juga semua bekerja legal, digaji. Dan tidak membuat keributan,
tidak membuat apa di situ namanya. Jadi kalau dibilang preman, kita mau tanya, kategori preman itu apa kira-kira? Definisi preman apa? Kategori preman itu saya mau tanya sama yang pernah menulis buku ya. Jadi kasus ini dan juga banyak kasus yang lain, lalu isu premanisme, apakah ini juga bagian yang Anda teliti di buku Anda itu? Iya, jadi memang kata preman ini sekarang menjadi sebuah kata atau terminologi yang sangat populer di masyarakat ya. Jadi 2 orang atau lebih berkumpul, kalau dia seperti ciri-cirinya akan melakukan sesuatu dengan kekerasan, itu mereka mengkonotasikan sebagai preman. Tapi konsep preman sendiri memang berasal dari bahasa Belanda, dari Frenchman itu, yang berarti orang bebas. Dan ini kelompok-kelompok orang bebas seperti ini memang awal mulanya di Indonesia mulai ada di perkebunan-perkebunan zaman Belanda. Sedangkan dari terminologi kepolisian sendiri, kata preman itu tidak dikenal dari sisi konteks hukum ya. Jadi bagaimana polisi selama ini mengkategorikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh teman-temannya Pak Jerry tadi? Kita kalau dari konsep kepolisian, kita hanya melihat apakah itu pelaku pidana, turut melakukan, yang menyuruh melakukan, atau terminologi lain seperti saksi dan lain sebagainya, atau korban. Sedangkan dari orang-orang seperti yang diutarakan oleh Pak Jerry tadi, kita juga tidak bisa langsung menjudge mereka sebagai preman begitu saja. Kita harus melihat dari sisi kepemilikan tanah dulu. Ya, siapa yang memberi order? Apakah order itu yang memberikan adalah orang yang berhak memberikan order? Apakah orang yang berhak memasukkan mereka dalam kawasan properti itu? Kemudian apakah di sana mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, gitu. Dari riset yang pernah Anda lakukan untuk buku Anda, apakah ada potensi memang kalau misalnya ada peristiwa seperti ada yang dijaga, ada yang kemudian yang ingin menertibkan, selalu akan timbul potensi konflik? Oh, besar sekali, ya. Karena Anda akan berhadapan dengan kumpulan orang banyak yang apabila mereka dilakukan tindakan upaya paksa, apakah itu prosedural maupun tidak prosedural, akan ada upaya perlawanan gitu. Karena itu mereka selalu paling tidak menyiapkan diri untuk melakukan perlawanan, paling tidak dalam konteks. Jadi memang potensi konfliknya besar ya? Besar sekali. Dan memang potensi konflik yang besar ini memang sudah terbukti dalam beberapa kali kejadian yang terakhir sampai memang merenggut jiwa. Kenapa hal ini terus terjadi dan apakah memang upaya yang ditempuh oleh pihak aparat dalam hal ini dan juga pihak kepolisian yang biasanya menyertai itu juga memang sudah cukup untuk meredam terjadinya hal-hal seperti itu. Kita akan ikuti setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cinema 21, Arnold Sensation. Arnold Schwarzenegger. Komando, Selasa 22 Februari, pukul 9 malam. Collateral Damage, Kamis 24 Februari, pukul 9 malam. Cinema 21, Arnold Sensation, hanya di TV7. Aduh, sorry ya Mas Krisna, berantakan nih. Udah, nggak apa-apa. Lihat nih gimana Sunlight ngangkat lemak. Itu mah sedikit lemaknya. Nah, ini nih, bisa nggak? Ya bisa aja. Coba. Lihat nih, lepas semua kan lemaknya. Wah, kompor juga bisa Coba dong. aja. Bener nih, bener bersih Mas. Nah, lihat sendiri kan hasilnya. Wah, ternyata nggak cuma buat piring. Jadi gimana? Mau deh nyoba Sunlight? Coba jendela yuk. Saya kerja dengan otot. Minum ya untuk otot saja. Saya kerja dengan otot, tapi pakai otak juga. Makanya saya minum Naturadi, yang untuk otot dan otak juga. Naturadi, tenaga dan otak. Biasanya, ngengat sering menyerang pakaian Anda. Bila terjadi seperti ini, ambil segera Bagus Para Kamper. Tebar di tumpukan pakaian Anda, dan Bagus Para Hanger gantung di sela-sela pakaian Anda. Pasti ngengat hilang dan wangi. Bagus Para Kamper dan Bagus Para Hanger dengan pembungkus tembus udara langsung dapat dipakai. Praktis, bebas ngengat, wangi. Persembahan dari Bagus. Neng, sinar matamu bagaikan bintang yang tak pernah pudar. Setiap detik cintaku bagaikan pulsa gua habis. Loh,
Hujan Bintang Star Wars. Nikmatin banjir SMS hemat cuma 150 perak ke seluler Indosat. Pengen SMS hemat? Buruan beli. Star Wars, telepon untuk semua. Din, yuk berangkat. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Alamak, hujan. Din, ke dokter. Ayo cabut. Pak, ke mall Pak. Biar Panther yang kerja keras. Pakai Panther. Pinter. Berangkat lagi, Din. Saya kerja dengan otot. Minumnya untuk otot saja. Saya kerja dengan otot, tapi pakai otak juga. Makanya saya minum Naturadi, yang untuk otot dan otak juga. Wah, cepat selesai. Naturadi, tenaga dan otak. Din, yuk berangkat. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Alamak, hujan. Din, ke dokter. Ayo cabut. Pak, ke mall Pak. Biar Panther yang kerja keras. Pakai Panther. Pinter. Berangkat lagi, Din. Kita tahu kalau pria perlu perlindungan lebih maksimal, karena itu Rexona 4Men dibuat khusus untuk pria. Genderang perang anti-premanisme mulai dikumandangkan Gubernur DKI Sutioso. Target sasarannya mengikis habis premanisme di Jakarta. Seruan Sutioso ini sebetulnya bukan hal baru. Gerakan anti-premanisme sebagai niat baik memberi rasa aman masyarakat umum sudah sering dikumandangkan oleh para kepala daerah. Meski terkadang terkesan lamban dan musiman. Artinya, seruan ini muncul di saat kriminalitas di daerah bersangkutan melonjak tinggi. Gubernur Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono juga pernah merasa cemas soal aksi premanisme di daerahnya. Padahal kota gudeg itu familiar dikenal sebagai kota pelajar. Secara umum, premanisme dengan tindak kriminal di kota-kota besar seperti Makassar, Semarang, Palembang, Medan, Bandung, dan Surabaya punya kecenderungan naik. Di tahun awal 80-an, metode penembakan misterius atau Petrus pernah jadi model nasional dalam menekan tingkat kriminalitas. Tapi toh, berbagai upaya itu tak banyak memberi manfaat. Bahkan preman dalam 10 tahun terakhir makin subur menjadi kelompok yang menawarkan jasa keamanan bagi kelompok bisnis, politisi, partai politik, hingga institusi pemerintah. Pengertian preman atau premanisme sendiri sebetulnya sudah salah kaprah sejak awal penggunaannya. Meski kata itu kini lebih familiar ditujukan bagi pelaku tindak kriminal yang meresahkan masyarakat yang tak segan-segan menggunakan kekerasan dan menteror korbannya. Namun sejalan dengan tuntutan profesionalitas, para preman penjual jasa keamanan kini membungkus diri dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Bahkan hampir dipastikan, di setiap kota besar di Indonesia ada sekelompok organisasi pemuda yang kerap disebut preman. Keberadaan mereka sering dimanfaatkan pengusaha hiburan. Kriminolog Adrianus Meliala menilai, sekalipun keberadaan preman tak bisa disamakan dengan organisasi mafia yang kita kenal ada di negara lain, namun mereka eksis ada di kota-kota besar termasuk Jakarta. Jadi kalau kita bicara mengenai siapa-siapa kalangan yang disebut sebagai preman di Jakarta, maka selain daripada kelompok yang berbasis primordial, tapi juga ada kelompok yang berbasis angkatan, ya. Lalu pada beberapa tempat saja itu ada preman-preman yang berbasis teritorial, jadi memang berangkat di beberapa tempat saja. Dia tidak bisa dikatakan sebagai ini anaknya kelompok Ambon atau anaknya kelompok Palembang atau anak Madura, tapi lebih campur begitu. Keberadaan kelompok pemuda yang sering disebut preman ini kini bahkan ada yang membuka usaha sendiri dan tidak lagi tergantung orang lain. Lihat saja nama Enrico Guterres.
yang sebelumnya dikenal sebagai pejuang pro-integrasi tim-tim, kini mulai merambah ke dunia hiburan dengan membuka usaha bola ketangkasan. Sehingga saya juga terjun ke situ dengan mesin 50 sampai 60 mesin, dengan karyawan sampai 100 orang di situ. Ya tiap hari tidak banyak, 6 juta, 5 juta kita dapat. Tapi 5 juta, 6 juta itu kan bukan untuk saya saja, gaji karyawan, gaji security, belum bayar listrik, belum UPT lain. Selain Eriko Guterres, nama-nama seperti Hercules, John Kay, dan Mang Ucu juga populer di Jakarta. Entah disadari atau tidak, keberadaan mereka sering diasumsikan sebagai pemimpin preman yang berbasis suku dan etnis tertentu. Sebut saja Hercules yang dikenal sebagai tokoh pemuda tim-tim. Lalu ada John Kay yang dikenal sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Kay. Serta Mang Ucu yang mengaku sebagai Panglima Perang Betawi. Menyadari sering terjadinya salah paham di antara anak buah mereka saat berada di wilayah bisnis tertentu, para tokoh ini akhirnya sepakat mendeklarasikan lembaga komunikasi antar suku dan etnis atau lokus pada bulan Ramadan lalu. Kini, suka atau tidak, dunia premanisme memang telah tumbuh subur di tanah air ini. Bahkan bukan hanya premanisme yang mengandalkan otot yang muncul. Premanisme yang berbasis politik, ekonomi, dan hukum pun kini menjamur. Karena itu, bila ada kelompok masyarakat yang cenderung mengutamakan kekerasan daripada akal sehat, mengedepankan kekuasaan daripada hukum, maka ia telah melakukan praktek premanisme. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita juga sudah kedatangan satu tamu lagi yaitu Bapak Rois Handayana Saugi, anggota DPRD DKI dari Komisi A. Selamat malam Pak Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sutioso, Gubernur DKI mengatakan bahwa kasus pengosongan lahan kosong di Jalan HR Rasuna Said yang berakibat meninggalnya John Albert itu dianggap sebagai bahwa mereka-mereka yang menjaga itu adalah preman. Anda setuju nggak? Saya kira kita tidak bisa langsung mengatakan berikan stigma kepada mereka preman ya. Perlu penelitian lebih lanjut dan pengamatan lebih lanjut terhadap hal-hal seperti itu. Tidak setiap orang yang berkumpul kita berikan stigma bahwa dia adalah preman barangkali. Nah, ini harus kita pahami bersama. Meskipun, Anda sendiri melihatnya ini apa yang terjadi sebenarnya? Kita dari Komisi A kemarin sudah memanggil Tramtif, Kepala Dinas Tramtif. Dari situ kita paparan dari Tramtif kita melihat bahwa sesungguhnya ini adalah proses kepemilikan tanah dari Patra Jasa dan belum sengketa. Sesungguhnya kalau menurut laporan tidak sengketa. Karena proses sengketa itu mestinya harus diselesaikan dalam proses pengadilan dan tidak ada proses pengadilan dalam kasus ini yang sedang berlangsung. Kemudian berdasarkan data-data itu pemilik tempat lahan itu kemudian meminta Tramtif dan aparat-aparat yang lain untuk mengadakan pemagaran. Pada tahapan itu saya kira tepat Tramtif untuk ikut menertibkan lahan tersebut dan pada kenyataannya mereka ikut seperti itu. Tapi ternyata terjadi insiden yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Jadi apa rekomendasi dari Komisi A kemarin terhadap kasus yang menimbulkan korban jiwa ini? Pertama harus tetap dipahami adalah bahwa premanisme itu tetap harus diberantas. Itu dulu yang harus kita pahami. Tidak ada dibenarkan di negara hukum ini adanya pihak-pihak yang ingin melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, tetapi kemudian mengatasi premanisme, mengatasi mereka-mereka yang cenderung melakukan tindakan kekerasan itu tidak harus dilakukan dengan tindakan kekerasan juga. Ini yang harus kita sepakati dulu. Negara ini rasanya sudah harus dibangun dengan manajemen baru, tidak dengan manajemen menimbulkan kekerasan dan menimbulkan rasa tidak aman bagi warganya, bagi masyarakatnya. Dan kemudian yang kedua, tahapannya adalah siapa yang paling berhak melakukan penertiban atau pengamanan tersebut. Kami mempersoalkan waktu di Komisi A misalnya, kenapa Tramtif yang duluan maju misalnya? Kenapa tidak aparat kepolisian? Bukannya itu memang tugasnya Tramtif, selama ini memang mereka yang urusannya seperti itu, bukannya seperti itu? Seharusnya tidak. Job desk-nya harusnya. Ketika kita dialog juga dengan Kepala Dinas Tramtif itu, mereka dalam kasus ini harusnya di lapis kedua. Tapi mereka katakan di lapangan seringkali tidak bisa
berjalan. Di lapis pertama harusnya polisi. Harusnya aparat kepolisian. Oke. Dan aparat kepolisian yang harus menyisir tempat itu. Dan kalau itu dianggap tindakan kriminal karena menduduki lahan orang lain, mereka memang harus dikeluarkan dari lahan itu, saya kira. Baik, bagaimana pendapat Anda, Bung Jerry, soal statement Pak Sutioso nih, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Anda itu adalah tindakan premanisme? Ya, saya kira sangat jauh dari premanisme kalau saya mengutip dari Pak Krisna tadi maupun Pak Royce tadi. Pak Royce menyebutkan bahwa premanisme itu yang melakukan kekerasan. Sedangkan di sini mereka sama sekali tidak melakukan kekerasan. Hanya menjaga, itu pun mereka menjaga itu atas suruhan orang lain. Jadi harus dipahami, Mbak Uli, mereka ini kan cari makan. Tentu saja mereka juga tidak ingin nasibnya akan jadi begitu. Tapi karena situasi mereka disuruh menjaga, ya tentu mau mereka menjaga, demi perut juga. Dari informasi yang tadi diperoleh oleh teman-teman Anda, nampaknya tanah itu ada sengketa, tapi menurut informasi yang diperoleh oleh Komisi A DPRD tidak ada sengketa, jadi tidak ada yang perlu dijaga sebetulnya. Jadi begini, kalaupun misalnya itu tidak perlu dijaga, tapi saya kira yang bermasalah di sini yang menyuruh menjaga itu, bukan yang menjaga ini. Tentunya kan bisa misalnya pihak kepolisian memanggil pihak yang menyuruh menjaga ini supaya yang menjaga itu dibubarkan. Pada kejadiannya itu memang polisi yang justru ada di belakang, Tramtip yang di depan, langsung. Jadi memang menurut laporan adik-adik kita yang di sana, pada saat kejadian itu memang polisi di belakang. Jadi Tramtip yang langsung masuk. Si pelaku siapa namanya, Pak siapa? Krisman. Pak Krisman ini dengan anak buahnya masuk memegang senjata. Di sebelah kiri juga pegang golok. Dia berdiri, dia bilang, siapa komandan di sini? Kebetulan yang dekat sama beliau ini adalah si korban ini, dia bilang, kamu siapa? Kamu anggota? Oh bukan Pak. Kopassus? Bukan Pak. Ada KTP-mu? Jadi pada saat mengambil KTP, ditunjuki KTP, terjadi penembakan itu. Baik, sebetulnya harusnya SOP-nya seperti apa, Pak Krisna? Kalau tadi kita bicara soal yang seharusnya dilakukan, bahwa harusnya polisi, harusnya Tramtip di depan. Ini kalau menurut riset dan juga menurut yang Anda ketahui sebagai polisi, harusnya bagaimana? Ya, kepolisian itu kan sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, itu mempunyai tugas antara lain pemelihara ketertiban, penegakan hukum, pelayanan pelindung masyarakat. Dalam hal kaitan dengan kasus tersebut, itu harus ada sebuah hukum yang ditegakkan. Ketika kita berbicara dengan hukum, kita harus ada landasan yuridis yang membuat langkah-langkah kepolisian menjadi sah di dalamnya. Katakanlah sebuah kawasan itu dianggap sebagai tempat bermasalah, ketika harus dilakukan eksekusi, polisi hanya dapat bertindak ketika itu ada penetapan dari peradilan. Apabila tapi itu, ini tidak bermasalah ternyata. Kalau itu tidak bermasalah, kemudian polisi diharuskan mengeluarkan orang tersebut. Pertanyaannya apakah yang meminta kepada polisi itu adalah orang yang berhak atau bukan? Tapi sebelumnya saya ingin menurunkan dulu masalah tindakan kekerasan tadi. Tindakan kekerasan itu tidak mesti bersifat fisik ya. 20 orang berdiri di depan rumah nggak ngapa-ngapain, juga bisa dianggap saya melawan, diam saja, akan melakukan itu pun perlawanan. tindakan kekerasan. Konsep preman itu sekali lagi jangan kepada orang, kita harus arahkan kepada tindakannya, Jadi permasalahannya adalah tindakan-tindakan tersebut apakah diakomodir dalam undang-undang, ya, dari mulai pengancaman, pemerasan sampai pencurian dengan pemberatan dan sebagainya. Jadi tidak harus dia melawan, dia juga bisa dikategorikan melakukan kekerasan kalau misalnya tetap ada di situ, meskipun diam saja begitu. Ya, oleh karena itu polisi dalam melakukan tindakan ada 3 konsideran. Yang pertama dia preemptif, pencegahan, preventif, sampai dengan tindakan penegakan hukum, ya, represif. Dari 3 tataran tindakan tersebut semuanya harus berdasarkan kepada aturan undang-undang. Jadi polisi juga tidak bisa, Anda telah melakukan sebuah pelanggaran pidana karena menampati kawasan tanah orang lain, katakanlah demikian. Kalau polisi melakukan tindakan tersebut, apalagi ini sebuah tanah ya, itu misalnya ada laporan, itu pun harus ada alat bukti yang cukup untuk melakukan tindakan-tindakan berikutnya. Baik. Nah ini memang kasus ini juga menimbulkan isu baru, yaitu kepemilikan senjata di kalangan petugas Tramtip yang kemudian menjadi polemik juga. Dan apakah kepemilikan senjata di tangan sipil ini juga kemudian menimbulkan kecenderungan untuk melakukan lebih mudah untuk melakukan tindakan kekerasan. Kita akan lihat setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Sinema 21 di bulan Februari. Malam ini. Gue biasa dipanggil Areta. Gue pewaris tunggal keluarga Suryo Kusumo. Kalau gue mau warisan itu, pada saat umur gue 18 tahun, gue harus nyari calon suami. Tapi gue cuma dikasih waktu 30 hari. Wah, 30 hari mencari suami dong. Emangnya gampang nyari suami secepat itu? No kiss, no love, and nothing. Malam ini hanya di TV7. Din, yuk berangkat. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Alamak, hujan. Din, ke dokter. Ayo cabut. Pak, ke mall Pak. Biar Panther yang kerja keras, pakai Panther. Pinter. Berangkat lagi, Din. Soal noda di baju putih, hanya Soklin pemutih yang paham. Jadikan baju putih penuh noda, kembali putih bersih. So putih, so bersih, so putih. Hanya Soklin pemutih. Suami saya belum pernah dia memuji saya. Selalu yang nomor satu Reiki anak saya. Dia bilang gini, aduh halus juga ya kulitmu sekarang, udah kayak Reiki nih. Aduh yang benar nih, serius nggak nih? Serius, pori-porinya lebih kecil gitu. Terima kasih Olay. Total Effects baru dari Olay. Saya kerja dengan otot. Minum ya untuk otot saja. Saya kerja dengan otot, tapi pakai otak juga. Makanya saya minum Naturade, yang untuk otot dan otak juga. Wah, cepat selesai. Naturade, tenaga dan otak. Dari pagi hujan, banjir di mana-mana. Kalau pakai sedan, mogok, pasti repot. Pakai Panther aja. Pakai Panther, pinter. Mama pasti nggak nyangka, aku kan bisa ngecat juga. Baru, Was 3-in-1 dengan rasa strawberry, bubblegum, dan orange yang ceria. 3 rasa lumer sekaligus di mulutku. Selalu ada cinta dari Was. Tuh kan, ketombe kamu kelihatan. Baru, Clear dengan formula mutakhir. Satu-satunya shampoo dengan Vita Ace yang tepat sasaran ngilangin ketombe yang kelihatan. Bahkan yang nggak kelihatan. Sehingga ketombe nggak bisa ngumpet lagi. Udah clear kan? Clear baru. Saksikan pertarungan seru di Liga Utama Inggris lewat lebih dari 4 kali siaran langsung per minggu. Ikuti pula prediksi dan ulasan pertandingan, dirangkum dalam preview dan highlights, serta uji pengetahuan Anda, dan terbut hadiah-hadiah menarik lewat kuis-kuis seru. Semua dalam Kick and Rush Liga Inggris. Brought to you by Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seharusnya pada malam hari ini kami juga menghadirkan Pak Subagio, Kepala Dinas Keamanan dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Pemprov DKI Jakarta. Tapi pada pukul 16 tadi sore mendadak dia membatalkan kehadirannya dalam acara malam hari ini dengan alasan yang kurang jelas juga bagi kami. Sayang sekali karena harusnya untuk cover both sides harusnya dia hadir bersama-sama kita. Nah, Pak Rois, ada isu soal kepemilikan senjata di kalangan petugas Tramtip. Ada sekitar 20-30-an mereka punya. 70 lebih banyak lagi. Nah, apakah ini kemudian tidak menjadikan evaluasi kasus ini? Hasil rapat kita dengan Komisi A kemarin dengan Kepala Dinas Tramtip, kami salah satunya adalah mengusulkan itu, mengevaluasi ulang kepemilikan mereka.
tidak cukup misalnya seperti dikatakan Pak Bagio bahwa mereka sudah lolos psikotes dan sudah mendapat kesetujuan dari pihak kepolisian. Saya kira ada hal-hal lain yang perlu kita tambahkan dari sini. Misalnya keterampilan mereka yang memiliki senjata itu. Mereka harus memiliki sertifikasi kemampuan menembak misalnya. Itu barangkali tidak ada dipunyai hal seperti itu. Sehingga tidak bisa beralasan salah tembak atau salah meleset dan sebagainya. Saya kira mestinya seperti itu. Oke. Bahkan ada rekomendasi, betul tidak bahwa Komisi A merekomendasikan agar Kepala Tramtip mengundurkan diri? Ini sebetulnya mata rantai dari penanganan organisasi Tramtip ini. Kemarin saya sendiri yang sesungguhnya mengusulkan bahwa karena banyaknya proses-proses, tidak hanya ini kan hanya mencuat pada akhir-akhir ini karena klimaks lah dalam hal ini ya. Tapi beberapa waktu yang lalu penanganan Tramtip juga masih dengan tindakan kekerasan yang mestinya pola itu kita rubah gitu. Kita tidak lagi berparadigma seperti itu. Sehingga muncul usulan bahwa hendaknya legowo lah kepala dinas ini untuk mengundurkan diri gitu. Tapi bukan berarti loh Mbak, kita tidak setuju terhadap pemberantasan preman. Iya, baik. Nah justru saya ingin juga bertanya kepada Bung Jerry, karena sebenarnya ini banyak kasus ya. Banyak kasus lalu tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Krisna juga, tidak melawan, berdiri saja lebih dari 10 orang dan tidak mau bergerak dari situ sudah dianggap sebagai suatu perlawanan juga meskipun maksudnya tidak melakukan kegiatan fisik. Nah, kenapa kemudian masih muncul saja kelompok-kelompok termasuk kelompok-kelompok teman Anda itu yang mau melakukan kegiatan-kegiatan yang ada potensi untuk bentrok dengan aparat? Jadi kembali saya bilang tadi sama Mbak Uli, sebenarnya kan mereka ini juga hanya untuk mempertahankan hidup juga menerima pekerjaan itu. Nah kembali tadi seperti yang bilang Pak Tisna, kalaupun tidak membuat perlawanan, berada pun di situ bisa salah. Itu mungkin saja. Tapi dalam konteks kemarin, mereka itu berada dalam keadaan di dalam pagar. Karena tanah itu sudah terpagar. Jadi saya kira bohong Pak kalau dibilang mau pagar. Karena pagar itu sudah lama dalam kondisi dipagar. Pagarnya juga sangat rapi. Jadi di dalam itu mereka bikin tenda, di situ mereka tinggal. Jadi pada saat masuk, kalau dibilang itu merugikan orang lain, ya kita merugikan siapa kan gitu. Oke, setelah Anda mendapatkan informasi malam hari ini dari Pak Rois bahwa ternyata tidak ada masalah dengan tanah itu, tidak ada sengketa hukum dan sebagainya, Anda merasa dan teman-teman merasa dibohongi nggak dengan Pak Haji Kosim ini? Karena menempatkan pada posisi yang kemudian terjadi bentrok. Seolah-olah kan teman-teman Anda dapat informasi bahwa ada masalah di tanah itu. Ya saya kira kita tidak terlalu fokus ke sana ya. Jadi saya kembali konteksnya tadi. Maksud saya jadi kalau terima order atau apakah tidak merasa perlu untuk mengetahui bagaimana duduk perkara sebenarnya? Ya semestinya demikian. Tapi ini juga yang memberikan order ini juga tadi saya baru dapat catatan dari teman, memang ada. Jadi diberikan sama lembaga misi Reclass Ringrat. Nah, menurut mereka ini ya tanah ini sangat legal. Mereka kuasai gitu. Punya mereka gitu ya. Jadi kembali tadi saya kira tidak ada hubungannya dengan orang yang disuruh ini. Yang namanya orang disuruh digaji, kecuali mungkin disuruh maling ya kita harus mikir. Disuruh menjaga kan tidak ada salahnya. Jadi ada satu hal lagi yang perlu saya jelaskan di sini. Kehadiran Hercules pada saat itu sebenarnya itu juga sangat membantu pihak kepolisian. Kalau tidak Hercules hadir pada saat itu, mungkin akan terjadi kerusuhan yang lebih besar, akan terjadi anarkis. Jadi dengan caranya Hercules menenangkan masa ini, dia bilang mayat ini nanti akan kita bawa ke sini. Itu dalam konteks untuk meredam emosi teman-teman ini sebenarnya semua. Jadi sangat salah besar kalau Hercules dituduh pada saat itu malah preman gitu. Padahal kehadirannya ya untuk menenangkan. Kalau Hercules tidak ada, saya yakin akan terjadi kerusuhan yang lebih besar. Karena memang semua beringas gitu ya, melihat kejadian itu begitu, emosi tersentuh. Jadi dalam tempo kira-kira berapa lama itu udah ratusan berkumpul orang di situ. Jadi kalau Hercules tidak meredam, mungkin bisa terjadi akan lebih ramai lagi. Tapi sebenarnya Hercules itu keberatan nggak sih kalau disebut sebagai tokoh preman oleh bagi siapapun termasuk oleh Pak Sutioso? Bagi Hercules nggak masalah dibilang preman atau apapun, tapi dia sangat anti kalau dibilang dia merugikan orang lain, menindas orang lain. Dia merasa tidak pernah melakukan itu. Kembali seperti tadi yang Bapak bilang, preman ini kan juga sangat tidak jelas sebenarnya ukurannya. Siapa saja bisa bertindak sebagai preman ya. Nah oke, saya mau tanya ke Pak Krisna, seberapa signifikan bahwa aksi premanisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang ini menyumbang konflik
terjadi di kota-kota besar menurut riset yang Anda lakukan? Apa memang mereka sangat signifikan lebih dari karena mereka atau lebih karena tindakan aparatnya yang cenderung untuk anarkis juga? Sebenarnya besar sekali ya Mbak ya, dari penelitian saya. Pada saat saya Kapolsek Penjaringan, hampir saya 3 tahun tidak pernah tidur. Tiap hari saya berhadapan dengan kerusuhan. Tapi tahun-tahun pertama itu bentuknya juga pendudukan tanah gitu? Macam-macam Mbak, tapi yang paling krusial memang tanah, karena tanah itu tidak pernah tumbuh. Orang tambah banyak, yang diperebutkan selalu tanah, dan ini dari penataan masalah persertifikatan tanah juga dari yang lalu-lalu bermasalah. Tapi prinsipnya konflik itu diakibatkan oleh perebutan sumber daya, kemudian diperluas menjadi aksi-aksi kekerasan. Permasalahan bang jadi berkembang karena Jakarta ini kota yang sangat-sangat didam-damkan orang untuk datang. Orang datang ke Jakarta dengan tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Dan tidak membawa modal ya? Tidak bawa modal, dia terjun. Kemudian siapa yang dia cari? Yang dia cari adalah keluarga dekatnya, kerabatnya dari daerah. Maka berkumpullah orang-orang itu, pemuda-pemuda itu dalam kumpulan kekerabatan mereka. Berkelompok-kelompok pemuda ini. Ini seperti yang tadi di paket kita ya? Iya. Ada Pak John K, ada Pak Hercules. Jadi mengusung asal daerah gitu ya. Problem menjadi berkembang karena mereka tidak mempunyai potensi apa-apa kecuali banyaknya orang. Kemudian mulai mereka menawarkan jasa dari banyaknya orang tersebut. Kadang-kadang mungkin mereka tidak jago kelahi, tidak jago apa-apa, tapi karena banyak orang udah takut duluan Mbak, gitu ya. Jadi itu nanti menjadi berkembang menjadi sebuah permasalahan besar ketika ada sebuah sumber daya yang diperebutkan. Nah, jadi tugas aparat siapapun di sini, dan ini sinergi seluruhnya adalah bagaimana membuat sebuah sumber daya itu dikelola menjadi sangat adil. Contoh dalam konflik yang kemarin itu adalah sebuah tanah yang diperebutkan antara berbagai pihak. Satu pihak mengklaim ini tanah dia, pihak lain mengklaim ini tanah dia. Kemudian akhirnya saya kerahkan ini. Karena yang ini tidak bisa mengerahkan kelompok ini, dia mencoba dengan cara lain, legal misalnya dengan cara yang ini, hanya pakai terantip gitu maksudnya terantip, ya, mungkin pakai polisi legal dan sebagainya. Hanya ini upaya-upaya penyelesaiannya terjadi clash-clash yang tidak dikehendaki. Jadi bagaimana kita mengatasi konflik-konflik seperti ini adalah bagaimana kita mengelola perebutan sumber daya tadi agar tidak berkembang jadi itu masuknya berarti kan ke tataran kebijaksanaan ya Pak Rois? Dari mulai undang-undang sampai kepada peranata-peranata sosial, norma-norma itu kita ikuti bersama. Nah itu apa yang menjadi hikmah bagi pihak Pemda dan juga kalangan legislatif di DKI Jakarta dari kasus kemarin ini? Apa yang harusnya dilakukan? Saya kira hikmah yang paling penting buat kita adalah bahwa kita membenahi banyak persoalan, belum membenahi banyak persoalan, termasuk membiarkan lahan-lahan kosong begitu lama, itu bagian yang bisa menimbulkan permasalahan juga. Mestinya lahan-lahan kosong itu tidak bisa dibiarkan begitu lama, langsung diselesaikan. Misalnya lahan-lahan kosong yang tanpa papan nama yang jelas dan tanpa pagar sebagainya. Segala macam. Jangan biarkan hal-hal itu. Inilah yang seringkali memicu persoalan. Lahan kosong dibiarkan lalu datang 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dibiarkan makin saja. banyak dibiarkan. Ketika makin banyak tidak bisa lagi dengan mudah diselesaikan. Digusur, ya. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini barangkali yang menjadi perhatian kita semua. Nah, ini kan sebenarnya PR yang sudah lama dan selalu saja dikritikkan kepada Pemda DKI, kepada Gubernur Sutioso, tapi selalu saja terjadi dan bahkan korbannya semakin banyak nih, Pak Rois. Iya, ini saya kira harus merupakan komitmen semua kita, komitmen semua kita dan keberanian dari semua kita untuk meluruskan hal-hal yang salah. Jika aparat salah, jika aparat melakukan prosedur-prosedur yang menyimpang, kita harus berani melakukan tindakan-tindakan yang meluruskan mereka gitu. Oke, nah Pak Sutioso nih, Bung Jerry kan dia juga bersuara keras dan menyatakan bahwa tetap akan melakukan penertiban terhadap premanisme. Kelompok Anda merasa nggak bahwa ini ditujukan kepada Anda dan teman-teman karena memang pemicunya adalah kasus yang kemarin? Kalau itu ditujukan ke kelompok-kelompok, saya kira kita tidak terima. Tapi kalau memang mau berantas preman seperti preman yang merugikan masyarakat, yang meresahkan masyarakat, yang mengganggu kepentingan umum, ya kita sangat setuju. Tapi kalau ini ditujukan dengan kelompok seperti kita, MKPB, terus yang lain-lain, saya kira itu salah alamat. Ini forum MKPB ini lebih kepada forum apa? Bisa dijelaskan? Jadi kita
kumpulan dari masyarakat kecil yang tidak formal. Memang kita bikin organisasinya. Jadi di sini mereka kita bina. Kalau mungkin kan bisa kita cari pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Jadi memang ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Oke. Benar seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Krisna, adalah salah satu kelompok yang ya seperti tadi datang ke Jakarta tanpa ada modal, hanya karena memang tenaganya kelompok banyak. Berapa banyak kelompok Anda ini? Kita di Jabodetabek ini mungkin ada sekitar 20.000. 20.000. Tapi ya semuanya bekerja tidak melawan hukum. Oke. Ya, jadi ini kasus yang pertama? Ya, ini yang kasus terjadi yang pertama dengan ke anggota kita. Betul. Baik, kita masih akan lanjutkan diskusi ini karena semakin menarik bagaimana supaya kita punya solusi agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Tetaplah bersama kami. New house guests will be moving in, and they're men. To the good life. I am here for the fairy tale. I dream about the fairy tale. But what they don't know is that the girl of their dreams has already lived there. $2 million. It's priceless. How far will one woman and 15 men go in the continuation of For Love or Money? Everybody's got a price. Dari pagi hujan, banjir di mana-mana. Kalau pakai sedan, mogok, pasti repot. Pakai Panther aja. Pakai Panther, pinter. Tuh kan, ketombe kamu kelihatan. Baru clear dengan formula mutakhir. Satu-satunya shampoo dengan Vita Ace yang tepat sasaran ngilangin ketombe yang kelihatan. Bahkan yang nggak kelihatan, sehingga ketombe nggak bisa ngumpet lagi. Udah clear kan? Clear baru. Soal noda di baju putih, hanya Soklin pemutih yang paham. Jadikan baju putih penuh noda kembali putih bersih. So putih, so bersih, so putih. Hanya Soklin pemutih. Didi, Agam, Wajo, hadir. Hanya sinyal Telkomsel yang hadir di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Hadir. Saya kerja dengan otot. Minum ya untuk otot saja. Saya kerja dengan otot, tapi pakai otak juga. Makanya saya minum Naturadi, yang untuk otot dan otak juga. Naturadi, tenaga dan otak. Dari pagi hujan, banjir di mana-mana. Kalau pakai sedan, mogok, pasti repot. Pakai Panther aja. Pakai Panther, pinter. Anak-anak sering sekali terluka dan jatuh sakit. Oleh sebab itu, saya tidak mau ambil risiko. Saya hanya percaya kepada Dettol. Bahan antiseptiknya ampuh mencegah infeksi pada luka sehingga sembuh lebih cepat. Untuk perlindungan menyeluruh, saya juga tambahkan sedikit Dettol ke cairan pembersih lantai saya sehingga lantai bersih dan bebas kuman. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sembarang pasta gigi, cuma formula Aksi Putih dengan Ureko, memutihkan dan memperkuat email gigi. Formula Aksi Putih, gigi putih kuat seutuhnya. Ragam wajah dan jiwa, berkarya menyapa hidup dan cita, melihat sisi lain manusia dan karyanya dalam kehidupan kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bisa berinteraksi dengan kami di studio melalui nomor telepon 574-7744 dan 574-7755. Saya ulangi di 574-7744 juga di 574-7755. Pak Krisna, ini kalau misalnya kejadian ini kan jangan sampai terulang lagi ya. Polisi juga melakukan semacam evaluasi nggak dari kejadian ini, terutama Polda Metro Jaya? Ya, ada beberapa evaluasi. Misalnya Kapolda Metropolitan Jakarta Raya Pak Firman Ghani sudah mengevaluasi tentang kepemilikan senjata api, dan itu sudah dilakukan. Bahkan bukan hanya keluar, ke dalam pun sekarang ada tes-tes syarat-syarat formil yang semakin diperketat itu. Ya kalau kita berangkat kepada kepemilikan senjata api. Tapi khusus mengenai penanganan konflik yang berakibatkan pada aksi-aksi massa ini, kita perlu melihat bahwa sebuah peristiwa pidana atau gangguan Kamtibmas itu sebenarnya hanyalah sebuah gejala dari berbagai akar permasalahan di bawahnya. Terutama di kota besar itu ya. Karena itu kita harus tahu akar permasalahan di bawahnya sehingga gejala itu menjadi redam. Tidak bisa dipungkiri kalau itu kayak kita panas badan, kita turunkan panasnya memang. Tapi kita tahu akar balik itu harus tahu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita terima telepon dulu. Selamat malam dengan Pak Rusman di Grogol. Halo, selamat malam Pak Rusman. Pak Rusman, bisa dikecilkan volume TV-nya? Ya, halo, selamat malam. Langsung, Pak. Begini, saran buat Pak Sutioso. Itu preman kalau dibiarkan, itu bisa nanti jadi Ambon, bisa pindah ke Jakarta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya mau langsung aja anggota DPRD yang menanggapi. Gimana tanggapan Anda? Ini kan ada kesan untuk melarang sekelompok orang untuk datang. Anda setuju nggak? Sebetulnya saya kira bukan melarang sekelompok orang untuk datang ya. Saya kira nuansanya itu adalah bahwa premanisme ini nggak boleh dibiarkan begitu saja terus-menerus. Dan kemudian betul-betul kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dan bertindak cepat. Saya juga ingin sampaikan kepada pihak aparat kepolisian misalnya. Seringkali terlambat menangani persoalan-persoalan ini, Pak. Kemarin sesudah peristiwa itu kita tahu ada pengerusakan terhadap mobil aparat kehutanan. Itu. Tapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Padahal polisi bisa jadi mengindikasikan bahwa pelaku ini adalah teman-teman yang kemarin menjadi korban gitu kan. Nah, jika kondisi-kondisi ini terus dibiarkan seperti ini akan sering terjadi. Jadi preman itu semakin besar. Saya sering katakan juga, tadi saya sampaikan juga bincang-bincang kita, bahwa preman ini kadang-kadang besar karena memang dibesarkan aparat. Aparat yang besarkannya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, itu di belakangnya juga ada aparat-aparat yang menjadi backing atau bahkan oknum TNI atau polisi. Itu benar nggak, Pak Jerry? Itu ada backing. Kelompok MKPB ini ada backingnya nggak? Nah, kalau kita sama sekali tidak ada backing karena kita tidak melakukan yang melanggar hukum ya. Setidak-tidaknya di masa lalu sosok Hercules sering dikaitkan dengan jenderal-jenderal yang mungkin latar belakangnya itu jelas ya. Itu kita nggak bisa hindari. Oke, latar belakang Hercules mungkin sebelumnya di belakangnya ada beberapa jenderal. Itu mungkin kita nggak bisa bantah. Tapi kembali ke konteks sekarang, saya kira Hercules tidak pernah membuat yang salah belakangan ini ya, yang melanggar hukum. Jadi itu yang perlu sangat dipisahkan saya kira. Kalau premanisme diberantas ya saya kira ya kita semua oke. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Agak keras sedikit dengan Pak siapa ini? Pak Samsul Bekasi, Bu. Silakan Pak Samsul. Begini, saya mau menanggapi Pak Jerry. Masalah preman saya setuju sangat untuk menumpasnya ya. Dalam hal ini kan meresahkan masyarakat. Tetapi saya menanggapi dari anggota DPR bahwa cobalah ditegur beberapa kali atau berulang kali masalah soal peraturan. Suatu contoh terpampang dilarang berjualan di sini, tetapi para pedagang itu banyak. Bisa berjualan di situ terus ya? Terus masalah lahan kosong, seumpama tumbuh satu itu segera diberantas. Kalau tumbuh 1, 2, 3, mereka punya power. Nah, sebenarnya ada apa? Baik, terima kasih Pak Samsul. Ini juga yang tadi sudah sempat kita bahas. Ada terobosan nggak kira-kira Pak Rois untuk supaya hal ini tidak bisa dikurangi lah? Ya, yang jelas pertama adalah bahwa aparatur ini, pihak-pihak yang melakukan penertiban ini
harus bertindak lebih cepat, lebih dini dalam segala hal. Tentu saja dengan demikian dia harus ditambah aparat-aparatnya, sumber daya manusianya sampai ke tingkat kecamatan misalnya. Yang kedua saya kira juga ada Perda nomor 11 tahun 88 yang sudah kadaluarsa saya pikir yang tidak tepat lagi untuk mengatur masalah. Apa yang membuat itu sangat tidak tepat, yang krusial? Salah satunya adalah tidak terlalu memberikan kewenangan yang tepat kepada Tramtip itu gitu. Harusnya betul-betul sesuai dengan juga semangat Undang-Undang Nomor 32 ya, bahwa sebetulnya untuk menegakkan Perda itu dan ketentraman, ketertiban di masyarakat itu, maka dibentuk Satuan Pamong Praja. Nah, artinya Satuan Pamong Praja itu diberikan pembekalan yang baik gitu dan diberikan kesempatan melakukan penertiban itu secara baik, tapi tidak lagi-lagi tidak dengan kekerasan. Tidak dengan tapi kekerasan. Kalau dia punya senjata api dan hampir di banyak orang di dalam kesatuan ini, sampai kalau yang ini kan kasusnya 70-an, apakah itu tidak mendorong tidak menimbulkan rasa percaya diri yang besar sehingga cenderung untuk gampang berbuat kekerasan? Itu yang mesti kita evaluasi. Kira layak kita evaluasi, termasuk tadi itu kelayakan seorang secara pribadi dari psikotesnya dan juga kemampuan dia, kemampuan dia menggunakan senjata api itu, sehingga tidak serta-merta seorang itu dengan mendadak langsung bisa melakukan penembakan misalnya. Ya, kita kembali ke soal backing nih Pak Krisna. Ya, oknum-oknum jenderal-jenderal polisi juga disebut menjadi backing dari kelompok-kelompok yang tidak jarang di antara mereka juga bersaing dan bertikai di Jakarta ini. Saya kira yang dimaksud beliau tadi masalah dibesarkan oleh aparat bukan seperti itu ya konteksnya. Ini bukan backing. Ketika seorang ditokohkan dan ketokohan dia berakibat kepada banyaknya orang yang menjadi patternnya itu, patron kliennya dia, jadi kliennya dia, maka kelompok itu menjadi besar. Itulah yang dimaksud. Tapi tokoh ini bisa jadi besar dan kemudian menjadi panutan kan karena yang ditokohkan oleh aparat gitu ya. Misalnya kalau saya jadi Kapolsek, saya anggap seorang tokoh pemuda ini sebagai tokoh yang luar biasa. Kalau omongan dia saya anggap sebagai omongan yang harus saya ikuti, otomatis di mata anak buahnya dia menjadi besar. Jadi kelompok itu menjadi kuat. Atau dan bahkan anak buah saya sebagai polisi juga jadi takut sama dia kan gitu. Atau bahkan dimanfaatkan. Atau bahkan saya memanfaatkan dia. Itu yang dimaksud oleh beliau. Karena itu dalam konteks ini kita harus semua orang di mata hukum harus sama gitu ya. Kita melihat semua macan itu kalau besar bisa gigit gitu loh. Karena itu kelompok-kelompok seperti ini bukannya kita harus besar kita larang, sepanjang dia dalam konteks kekerabatan kan tidak dilarang. Tapi kalau dia menggelembung menjadi sebuah kelompok yang melakukan aksi-aksi atau bahkan bayaran dan sebagainya, inilah yang mungkin Pak Sutioso maksudkan seperti itu. Baik, Bung Jerry terakhir, ini kan pihak keluarga dari almarhum John Albert rasanya kalau dari berita yang kita baca sudah tidak ingin memperpanjang masalah ini ya, dan memang sudah ditangani oleh aparat hukum. Jadi memang tidak akan ada upaya pembalasan atau apapun kan dari kelompok Anda? Oh enggak, pembalasan jelas enggak ada. Kita tidak ada berniat membalas. Kita hanya sebenarnya pengen meluruskan bahwa kejadian yang kemarin itu ya jangan dibilang tindakan premanisme. Karena ini anak-anaknya dalam posisi ditekan, posisi teraniaya, dibilang premanisme kan kita sangat membingungkan gitu. Siapa yang jadi preman di sini? Apa Trantipnya pelakunya yang jadi preman? Karena jelas-jelas bawa golok itu. Kalau kita mau lihat di TV jelas itu Trantipnya bawa golok. Jadi yang jadi preman siapa sekarang di sini? Baik. Trantipnya apa anak-anak ini? Baik, itu adalah salah satu yang mungkin harus segera ditegakkan oleh Pemda dan juga dengan pengawasan dari DPRD Pak Rois ya, bahwa ada semacam evaluasi terhadap bagaimana cara-cara penertiban keamanan di ibu kota. Karena ini sebenarnya bukan monopoli problem di DKI Jakarta, tapi juga sudah terjadi di kota-kota besar yang lainnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Makassar juga terjadi bentrok yang juga cukup besar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan tidak terulang kembali, karena lagi-lagi saya katakan seperti di awal, ibu kota DKI Jakarta adalah wajah dari negeri ini dan harusnya menjadi lebih ramah dan lebih aman bagi semuanya. Terima kasih Anda semua telah menyaksikan Duduk Perkara dari awal sampai akhir, juga kepada bapak-bapak yang sudah hadir di studio dan para penelpon yang tidak sempat kami udarakan. Saya Unul Lubis, mohon pamit, sampai berjumpa kembali pekan depan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.